setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hai, untuk semuanya, sedulur-sedulurku, yang tua, yang muda, yang cantik, yang ganteng, ayo gabung di sini di acara Sedulur Ngelumpuk Ngilangi Ngantuk. Kali ini tayang yang perdana. Masih grass, masih kebul-kebul. Saya akan memperkenalkan diri selaku pembuka acara. Oke, ya rapopo. Namaku Sunirkan alias Cah Biasa. Panggilan sehari-hari Bung Nir. Karena saya tidak sendirian, di sini juga banyak sedulur-sedulurku. Nanti saya perkenalkan satu persatu. Saya persilahkan dari yang sebelah kiri saya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Amung Pawi Mirma Adi atau biasa dipanggil Sukimu. Ya, saya di sini dalam rangka apa tadi saudaraku acaranya? Acaranya adalah apa mau? Iya. Lumpuk ngilangi ngantuk. Monggo lanjut.
Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Gia Febrianti Setiawan, biasa dipanggil Gia. Perkenalkan, nama saya Cornelia Angelika Kusma, biasa dipanggil Su Angel. Dan aku, perkenalkan nama saya Rinka Geraldine Dina Lestri, biasanya dipanggil Sugero. Kepangaken, perkenalkan nama saya Agung Sudrajat, biasanya dipanggil Sudrajat. Ya, demikian sedulur-sedulur sudah menumpuk. Kali ini saya mau ajak ngomong-ngomong. Ya, santai saja, nggak perlu serius-serius. Ini soal tentang pandemi corona. Sudah dengar toh? Sudah. Sudah dengar toh? Nah, sejak bulan Maret tahun 2020 itu mulai mengganas sampai saat ini. Bahkan sedulurnya juga varian Omikron ini kabarnya itu malah semakin tambah. Nah, kali ini sedulur-sedulurku kita ngumpul di sini nih mau takjak rembukan. Kira-kira ya untuk peristiwa semacam ini. Adik-adik ini kan dari pemuda remaja GKJ Krunel, toh? Iya. Nah, betul. Saya yakin masalah corona ini pasti adik-adik sudah punya tanggapan ataupun kira masalah ini ujian apa cobaan ya? Atau mungkin kira-kira masalah ini apa yang bisa dipetik pelajaran untuk pribadi lepas pribadi. Untuk itu saya minta jawaban dari sebelah dekat saja. Monggo Mbak Girul. Ya. Pertama ini, menurut saya tuh apa tadi? Itu loh, masalah pandemi corona ini. Oh, masalah pandemi corona. Menurut saya tuh ujian kita diuji untuk mungkin lebih menjaga kebersihan, menjaga mungkin dalam mencuci tangan. Mungkin kan teman-teman Pak D juga kan kalau pulang dari jauh mungkin langsung makan atau nonton TV gitu mungkin. Iya gitu. Mungkin kita juga diuji untuk menjaga kebersihan badan kita gitu. Begitu. Iya. Begitu ya. Iya, begitu. Begitu. Ya, untuk sementara jawaban dari Sugiro seperti itu bahwa pandemi corona ini apa yang bisa diterima atau mendapat pelajaran yang baik itu hidup untuk bersih gitu ya. Yang biasanya neng dindi langsung biasanya apa? Nyomot. Tapi sekarang bersih. Oke. Untuk selanjutnya monggo adik dia. Kira-kira apa pandangan Anda soal pandemi corona ini? Mungkinkah musibah? Mungkinkah berkah? Nah, monggo. Kalau menurut saya sih juga termasuknya ujian ya. Karena jika dilihat Bentar. Ujian itu dari gurumu atau dari siapa maksudnya? dari Tuhan. Oh, dari Tuhan. Ya. Kalau menurut saya yang paling kerasa itu kalau di sekolah. Biasanya di sekolah dapat materi, dapat pelajaran itu semuanya dari guru dan kali ini cuma bisa dari HP. Sekolah pegang HP, apa-apa pegang HP. Jadi kurang yang namanya interaksi baik sama guru maupun sama teman-teman yang lain. Itu sih yang paling berdampak. Terus kira-kira untuk menanggapi masalah ini untuk Gia ini
dalam kegiatan ini merasa takut apa malah beneran nang omah wae ora kegiatan apa-apa, bahkan ning gereja wae untuk alasan apa gitu? Kalau menurut saya pasti perasaan pertama itu takut dan cemas. Wah, iso nggarap ora iki, iso nerima mata pelajaran ora iki nek ngene iki. Ya, baiklah, positif. Semuanya positif. Untuk selanjutnya, Saudara Kim, monggo. Ya, terima kasih waktunya. Ngomong-ngomong ini pertama kali kita bikin podcast, betul Bung? Aku malah ora ngerti apa artinya podcast ini. Ya, kita kan dulu biasanya bikinnya drama. Ini pertama kali kita bikin podcast. Dulu kalau tidak salah itu drama Angkringan Yumenik. Saya masih ingat waktu itu bisa bersama-sama. Kita podcast ini adalah suatu kemajuan teknologi dari bentuk kita dulu secara live, sekarang kita bisa disiarkan. Saya masuk YouTube kita. Sombong ki. Itu salah remaja ini sombong. Salah satu bentuk kemajuan kita, kemajuan anak-anak muda GKJ Turunan. Tapi dari sini juga ada sisi kemundurannya, Mas. Dibandingkan Angkringan Yumenik kita dulu. Kemundurannya adalah dulu itu di Angkringan Yumenik itu ada macam-macam makanan dan minum. Iki belas Mas Rane apa? Kosong kan garingan. Belas Rane apa? Ya, tapi tidak apa-apa, itu demi kemuliaan nama Tuhan. Kembali ke topik tadi, menurut saya itu mungkin pendapat saya pribadi itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi pada hidup kita itu semua atas kehendak Tuhan. Jadi apapun itu, baik itu kita merasa itu baik atau mungkin kita merasa itu buruk, itu semua dalam kehendak Tuhan. Tapi saya paham, saya tahu betul bahwa semua rencana Tuhan itu indah buat kita. Terus ada pengalaman nilai positifnya dari peristiwa ini? Nilai positifnya ya kita mulai bisa belajar sesuatu yang baru. Ketika dulu kita beribadah bisa penuh gereja, kita bisa melaksanakan perayaan Natal, perayaan Paskah. Dengan saat ini dibatasi pun kita serba terbatas dalam kegiatan gereja, kita bisa mencoba menyesuaikan diri dengan yang sudah terjadi saat ini. Itu menurut saya juga poin positif juga. Mungkin kira nambahi lagi, ada pengalaman apa yang ada di rumah dengan adanya pandemi corona ini? Ada perubahan apa di dalam keluarga atau di dalam simbah-simbahmu? Dalam keluarga mungkin perekonomian juga ya. Oh, Setiap keluarga kan pada saat pandemi kemarin kan mungkin mengalami penurunan ekonomi yang drastis ya. Iya. biasanya jajan terus ngirit gitu ya. Iya. Ya ini positif ya ya. Positif juga. Biasanya jajan terus rada ngirit ini dicalani gitu ya. Iya. Takut juga untuk interaksi. Jadi saya curiga juga, Bu. Iya. Curiganya angkringan Yumenik ini juga tutup karena corona. Oh, oke. Mungkin karena bangkrut itu Radi. Terus untuk kira dari podcast ya. Bisa masuk juga. Angkringan Yumenik tutup bangkrut. Itu Radi. Tapi kayak saya dengar-dengar bulan Mei itu mau Buka lagi grand opening. Tapi bukan wedangan yang seperti ya podo ya, tapi lain Kafe. bukan kafe. Oh, yang ya lebih modern. lagi. Oh, jangan tapi yang modern. Sekarang untuk saudara Su Angel, kira-kira nilai positifnya apa? Atau mungkin Su Angel ini, Mas, kalau ini tuh bagi saya itu cobaan, atau mungkin oh ini ujian, enggak? Kalau menurut saya pribadi itu mungkin suatu ujian juga, sama seperti teman-teman mungkin sama Dari siapa ujian? dari Tuhan, itu dari guru saya. Iya, Dari itu situ. perlu ditanyakan. Ya. Biasanya kan ya tadi Mbak Kira kan juga udah nambahin ya perekonomian yang udah turun drastis. Itulah kita tuh kayak dituntut Tuhan untuk lebih bersyukur lagi. Gitu. Kayak kita tuh dikasih apa ya cobaan ini loh. Kamu kuat nggak ngejalani cobaan ini? Terus ujian ini bisa perekonomian lagi turun. Kamu bisa bersyukur nggak akan hal itu?
kira-kira Mbak Angel ini ya, sudah dibuktikan enggak? Kalau tadi katakan ini ujian, terus kira-kira sudah dipraktekkan enggak apa yang menjadi ujian bagi Mbak Angel itu tapi sudah terlewati? Walaupun nggak jalani banget, tapi kan apa ya, kayak udah lebih bersyukur lagi kan, apa ya, banyak di luar sana yang mungkin lebih kurang dari kita, mungkin yang mau makan aja susah, mau apa susah gitu mas. Kan kita kan dulu lebih kayak bersyukur lagi gitu. Udah diberi kecukupan. Ya, lumayan juga ya, nambah wawasan untuk saya juga. Jadi masalah pandemi ini ternyata dari sudut pandang adik-adik yang masih muda-muda, yang masih duduk di remaja maupun pemuda kita sudah mempunyai pandangan yang begitu bukan hanya luas tapi dalam. Kalau kita melihat ini musibah ya, tapi dari kacamata mungkin di luar kita, tapi dari anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak pemuda kita di remaja Kronelan ini bisa memandang dari segi yang perspektif. Jadi memandang ini semuanya dari sudut yang positif. Negatif ini tidak ada. Kalau negatif sudah tidak kita perlukan, tapi positifnya ya tadi dari biasanya ibaratnya maaf emproh terus jadi resian, terus biasanya jajan-jajan terus jadi nah itu kira-kira jawaban saudara-saudara. Nanti mungkin kalau waktunya lebih panjang lagi bisa ditambah. Untuk sementara gimana Mas Agung untuk panjenengan kira-kira jawaban untuk teman-teman kita yang cantik dan ganteng-ganteng ini? Terima kasih waktunya. Saya kira juga jawaban saudara-saudara tidak ada yang salah, karena itu pengalaman yang teralami kita semua dari situasi pandemi seperti ini ya. Sebelumnya saya cukup mengapresiasi betul apa yang disampaikan Mas Samu. Ini sebuah pencapaian bagi kita semua bersama, terkhusus dari gereja GKJ Kronelan ini. Apresiasi, boleh beri tepuk tangan untuk tim multimedia GKJ Kronelan. Ya, tidak hanya tim Mulmat ya, tapi juga dari unsur majelisnya itu loh. Oh, penyambung itu. Seluruh lapisan. Seluruh lapisan itu. Iya. Kita beri apresiasi. Ayo tepuk tangan juga. Terima kasih. Dan kembali lagi tadi tentang bagaimana pengalaman atau situasi yang menanggapi ya dalam situasi pandemi ini. Ya, memang tidak mudah. Apalagi berlarut ini sudah 2 tahun. Dari segi apapun kita merasakan, sekolah, perekonomian, dan bahkan kesenangan kita pun juga terenggut mungkin ya, karena dampak corona ini. Nah kalau ditanya, iki ujian apa cobaan toh Mas? Lek kan buku, kangge kula niku artinya cobaan dan ujian itu berangkatnya bersama. Tergantung kita memaknainya. Dasarnya saya ambil dari kisahnya Yesus saja. Pas waktu 40 hari berpuasa, itu juga ada peran si iblis itu sendiri. Nah, pemaknaannya kalau situasi pandemi seperti ini, ya memang situasi yang tidak nyaman kita lalui. Sebut kalau cobaannya, saya ambil contoh cobaan. Bisa jadi situasi pandemi seperti ini, dari situasi yang tidak nyaman, situasi yang ra kepenak, itu dapat memicu kita untuk mementingkan diri sendiri. Contohnya ngeten, lah kok aku diajari berbagi, aku diajari tresno tinresna, dum-duman paweweh menehi. Wong aku irung cukup kok iki situasi ora gampang mungkin. Contohnya ngono lho.
Nah itu bisa diartikan cobaan untuk kita. Hal itu muncul di dalam diri kita. Itu karena dari si jahat itu tadi. Lalu pemaknaan ujian itu saya kira kita semua, apalagi kita orang beriman, orang percaya. Tentu kita harus memaknai segala sesuatunya itu bahwa rencana-rancangan Tuhan itu indah. Tidak ada rancangan Tuhan atau rencana Tuhan untuk memberikan kita sebuah kecelakaan atau hal-hal yang celaka untuk kita. Bagi saya seperti itu, Mas Ner. Ya, terima kasih Bapak Bro. Bagus banget ya ulasannya untuk menanggapi jawaban dulur. Intinya masalah pandemi ini memang kita harus mau berubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Sedikit dipaksa. Iya, meskipun rasanya seperti dipaksa, tapi ya seperti itu. Jadi memang kayak firman Tuhan itu ya, kalau mau mengubah dari yang jelek menjadi baik itu memang ada istilahnya harus digosok dulu. Nah ini kebetulan kita ya dengan masalah pandemi ini, yang dulunya kita itu bebas berkumpul, bebas kemana-mana, tapi sekarang harus dikurangi. Bahkan program 5M itu tadi ya, betul. Itu mungkin adik-adik apa semua ya 5M itu. Kok makan mangan melu moro tuwa apa menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, mengurangi mobilitas, terus sing 5 mangan. Boleh tahu saudara-saudara yang terakhir apa? Jujur lali kabeh. Mangan. Oh, makan ya. Mangan. Ya. Artinya itu. Jadi betul. Saya setuju sekali. Jadi meskipun saat ini pandemi masih ada, bahkan ponaane tadi yang saya sebutkan varian Omikron tadi, kita tetap jalan. Apalagi di dalam kegiatan di gereja kita ya. Tetap prokes dan kita tanggung jawab. Maju mundurnya gereja itu awake dhewe ya. Enggak boleh awake dhewe membebankan tetangga kita sebelah itu, tidak. Awake dhewe. Yang penting awake dhewe yakin Tuhan tahu apa yang terjadi saat ini. Tuhan tahu apa yang ada di sekitar kita. Ibarat awake dhewe iki jatuh, itu koyone ora tiba mergo digendong. Jadi biarlah ini Omikron kemana-mana, mungkin hanya di samping kita saja. Kita tetap jalan berkegiatan. Setuju? Saudara-saudara? Setuju, sedulur-sedulur? Setuju. Ya, mungkin bisa dicukupkan pertemuan kita. Ya, mungkin ada tambahan, ada usulan? Kirul? Cukup? Untuk waktu cukup? Ya, demikian sedulur-sedulur yang bisa kami tampilkan di acara perdana Sedulur Nglumpuk Ngilangi Ngantuk. Untuk awal yang pertama ini benar-benar sudah kami lalui. Saya percaya semuanya ini adalah kerja sama yang terbaik dan tidak kita lupakan juga yang di atas sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus selaku Juru Selamat kita, Juru Penolong kita yang selalu ada di sekitar kita. Salam pulang, sedulur nglumpuk, ngilangi ngantuk.